oleh saya Kak Rose. Hari ini semangat dong. Di pojokan untuk menemani Anda hari ini di acara Rupi The Secret. Ada Daniel juga yang menemani kita. Hari ini sudah dibuka dengan penampilan Abah Lala dengan lagu Ojo Dibandingke. Di sebelahnya tadi adalah Mbak Winda, seorang interpreter ya. Apa sih namanya, pemandu bahasa isyarat, juru bahasa isyarat begitu ya. Karena kemarin kan di perayaan 17 Agustus rame tuh kemunculan Feral menyanyikan lagu Ojo Dibandingke ciptaan Abah Lala begitu ya. Dan sosok interpreternya ini juga ikut menjadi sosok perhatian gitu. Nanti kita bahas ya. Kita pojokan dulu seperti biasa untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Dari dunia maya ini sebenarnya karena dunia nyatanya agak jauh ya, dia dari Amerika. Ini masih kelanjutan dari masalah Marshanda kemarin yang beberapa waktu lalu kan sempat rame itu di media sosial waktu Marshanda ke Amerika, temannya posting bahwa Marshanda hilang gitu sampai harus ngetek ke Pak Jokowi, ngetek ke Joe Biden gitu kan. Terus habis gitu Marshanda begitu pulang ke Indonesia dia bercerita dia agak kesel juga sama temannya yang menelpon 911 ini, yaitu si Sheila ini. Karena dia ngerasa aku nggak kenapa dipanggilin 911 sampai dia harus masuk ke mental health facilities gitu ya selama 2 minggu, jadi liburannya kacau balau dan bahkan si Sheila ini nggak menjenguk juga dan ya udah gitu kayak serasa gitulah gitu ya, ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Nah baru-baru ini Sheila kemudian membuat klarifikasinya ada di Instagramnya ya, ini di Instagramnya, kemudian dia juga bikin konten di YouTube channel. Ya oke ya. Gue rasa ini waktunya gue bicara untuk keadilan diri sendiri. Full video ada di linknya. Kesalahan gue adalah dia bilang mempercaya mentor atau sahabat yang sedang manic. Ya ini maksudnya mungkin Marshanda kali ya. Pada saat itu kita lagi ngumpulin massa untuk healing sama-sama di grup Telegram. Heal the world. Hanya atas dasar itu keviralan itu terjadi. Lesson learned, be careful of who to trust. You can measure character of a person by how they treat the weak. Bahasa Inggris nih, terjemahannya agak pusing aku juga bacanya. Jadi dia bikin klarifikasi kenapa dia tuh nelpon 911. Dia bilang karena memang dia melihat kondisi Mas Sanda pada saat itu bukan hanya hilang selama 2 jam, tetapi beberapa kali gitu ya. Termasuk pada saat baru sampai di Amerika, dia tuh sempat 8 jam hilang, terus habis itu hilang lagi 2 jam gitu kan, di beberapa hari kemudian. Dan suaminya tuh sempat menemukan Marshanda itu lagi duduk gitu ya. Dia tanya lagi ngapain gitu, lagi nunggu orang yang mau ngasih green card gitu. Jadi dia curiga Marshanda sedang dalam fase manik, sehingga ketika dia hilang lagi maka dia mencari bantuan kayak gitu. Dan dia bilang bahwa yang memasukkan Marshanda ke mental health facilities atau rumah sakit mental itu adalah 911 dan itu atas persetujuan keluarga. Kenapa dia tidak menjenguk adalah karena tidak dikasih tahu keluarganya dia dirawat di mana. Begitu selengkapnya kita lihat aja sendiri ya berikutnya begitu ya. Jadi klarifikasi. Ya kan dari pandangan Caca mungkin apa dia menduga apa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya harus blok-blokan gitu ya. Komunikasi mereka tuh nggak lancar setelah kejadian itu gitu. Mungkin karena masih kesel-keselan. Tapi ya kalau dia kan ada lesson learn. Kalau aku lesson learn-nya dari kejadian ini adalah ya udah sih kalau mau nolong orang ya udah gitu. Apapun yang terjadi ikhlasin aja. Kita belajar. Kita semua belajar. Saya pun termasuk belajar harus seperti itu. Gitu ya. Komentar netizen coba kita lihat. Sepertinya kalau yang jernih lihat case ini harusnya paham. Kamu sudah melakukan hal yang sudah seharusnya sebagai teman yang peduli. Cuma netizen bereaksi karena kamu lakuin how to gain virals. As she teach you, so you do right thing and wrong thing. Anyway, you still great, tetap semangat. Oke. Mungkin yang dimasalahin adalah kenapa harus diviralin gitu ya, mungkin ya. Kenapa harus viral? Jadi seolah-olah jadi kayak ada gitulah, gitu deh, gitu ya. Karena kayak ada kecurigaan ini emang lagi pengen cari perhatian gitu. Niat baik belum tentu diterima dengan baik, sabar dan terus semangat jadi orang baik. Lanjut berikutnya. Habis cuma gitu doang, kurang lebih sama ya, gitu ya. Itulah, nggak apa-apa sih, semua orang. Ya udahlah, oke, lanjut berikutnya. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ada Abah Lala. Ini bukan nama aslinya ya. Abah Lala itu aslinya Lalanya karena itu terinspirasi dari Teletubbies. Lala gitu. Dan juga ada Mbak Winda, ini juru bahasa isyarat gitu, yang memang pekerjaannya tugasnya adalah menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat. Seperti apa profil mereka? Kita lihat yang berikut ini. Abah Lala, seniman asal Boyolali berusia 35 tahun yang mendirikan kesenian gedruk dan orkes MG86 ini mencetuskan jargon cendol dawet yang viral dan kerap diserukan dalam lagu pamer bojo. Ayah satu anak ini menciptakan lagu Ojo Dibandingke yang makin viral setelah berkolaborasi dengan Denny Caknan serta di cover Villa Thalia dan Farel Prayoga hingga dijadikan sound TikTok.
Kemarin Abah Lala menangis di mobil menyaksikan lagunya dibawakan Pharrell di Istana Negara untuk memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Selain itu, ada juga Winda Utami, juru bahasa isyarat berusia 32 tahun yang dipuji netizen karena menerjemahkan lagu yang dinyanyikan Pharrell dengan gerakan luwes mengikuti irama seperti sedang berjoget. Perempuan yang pernah menjadi juru bahasa isyarat debat Capres tahun 2014 ini belajar bahasa isyarat secara otodidak sejak 2011. Bagaimana tanggapan Abah Lala mengenai lagunya yang lebih viral saat di-cover dibanding dinyanyikan sendiri? Dan perubahan apa yang dirasakan Winda setelah viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Begitu ya, Abah Lala ini kalau bisa diperkenalkan dia seorang seniman penggendang ya, gedruk ya, pencipta lagu, penyanyi juga, begitu ya? Pemain gendang dan juga penyanyi dan juga penari. Oh penari juga, tadi ngakunya katanya nggak nari. Cuman kalau narinya nggak mungkin kenceng-kenceng, cuma tipis-tipis. Nggak mungkin kenceng, tipis-tipis gitu ya, oke gini-gini dong. Dan Abah Lala ini juga sebetulnya juga yang menciptakan jargon cendol dawet gitu ya. Cendol dawet. Cendol dawet seger, cendol dawet. Viral 500-an nggak pakai ketan. Oke. Dan sekarang dia viral lagi karena salah satu lagu yang diciptakannya yaitu Ojo Dibandingke itu kemarin dinyanyikan oleh Pharrell ya di Istana Negara pada saat peringatan 17 Agustus. Kita lihat nih videonya dan kita lihat reaksinya Abah Lala ketika melihat itu, terharu banget. Lihat videonya berikut. Abah Lala buka dong kacamatanya. Waduh. Masih terharu. Iya, saya masih terharu. Melihat apa yang membuat Abah Lala tuh rasa terharu banget? Jadi saya itu merasa bangga gitu. Kan orang buat lagu Jawa itu kan banyak. Mungkin dari teman-teman saya atau mungkin yang lebih profesional dari saya. Bahkan Farel sendiri kan juga menyanyikan lagu Jawa itu kan banyak. Dari judul A, B, C kok. Ternyata kok ya dinyanyikan itu lagu saya. Terus saya itu merasakan itu, saya itu kasihan sama diri saya sendiri. Wah, kok beruntungnya saya gitu. Lagunya bisa dinyanyikan di acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan di situ disaksikan banyak pejabat negara, bahkan yang pada ikut goyang. Iya, Pak Presiden, Pak Insinyur Joko Widodo. Wah, perasaan saya itu, wah, kayak nggak percaya gitu. Macam lagu ini kan lagu saya. Padahal kan mungkin tema-temanya juga kan nggak gimana ya, wah. Di mobil itu saya nangis. Waduh, ini kenapa lagu saya? Masih sampai saya datang di studio ini masih belum percaya kalau itu lagu saya sebagai kado untuk masyarakat Indonesia. Kita di situ bisa goyang sampai saat ini aja masih belum percaya. Abah Lala waktu lihat itu tuh lihat live streamingnya di mobil. Itu ditelepon teman saya. Babah, ini lagu ini di TV, lagu apa? Ojo Dibandingke. Saya panik tak lihat. Ternyata kok ini nyanyinya dalam acara upacara. Saya kan kaget. Masa lagu saya dinyanyikin dalam acara upacara Hari Kemerdekaan. Di situ saya bingungnya di situ. Loh, kok kenapa itu harus lagunya itu gitu. Jadi Abah Lala tuh baru tahu di hari itu. Iya, saya cuma ditelepon dari teman saya yang sebelumnya nggak ada yang ngasih tahu bahwa lagunya Abah Lala bakal dinyanyiin Pharrell. Nggak tahu. Cuma dulunya kan saya itu tahu sama Pharrell itu kan dulunya dia dari Wanada, dia sekolah di sana, terus izin lagu saya, dia jebolan dari sana, terus dia izin untuk di-cover di YouTube. Iya. Nah terus kebetulan saya sama Mas Wandra juga kenal, monggo mah silakan dipakai gitu. Jadi pas nyanyi di istana itu nggak ada yang ngasih tahu sebelumnya? Nggak ada. Ya, apalagi di telepon itu tetangga saya, bah lagunya ini di, wah saya langsung bingung loh kok ini di lapangan saya geter-geter gini. Kan, ada perasaan pengen ikut ke lapangan, ikut juga nggak sih? Saya jogetnya di mobil tapi habis nangis. Saya kembali, saya replay lagi. Pengen ketemu Pak Jokowi juga? Ya kalau saya sebenarnya pengen banget, bahkan sebelumnya maaf, saya itu punya akun Instagram itu
mengikuti cuman Pak Jokowi saja. Ngefans banget ya. Ya mudah-mudahan didengar lah. Di situ diundang nih pencipta lagunya. Ya. Amin. Amin. Jadi perjalanan lagu Ojo Dibandingke ini memang dikenal banget viral. Pertama dinyanyikan oleh Abah Lala sendiri gitu kan. Habis itu terus dinyanyiin bareng sama Denny Caknan. Itu memang terkenal tuh ya. Menyanyikan lagu-lagu Jawa. Itu ditonton, kalau kita lihat perbandingannya ditonton sampai 28 juta kali. Pada saat terakhir kita riset, mungkin sekarang udah nambah kali ya gitu ya. Habis itu dinyanyiin sama Pharrell, itu juga ditonton 20 juta kali dan itu juga viral sampai akhirnya membuat Pharrell juga diundang kemarin ya. Coba ada tayangan ya? Ada tayangan, coba kita lihat berikut. Menarik adalah justru pada saat lagu itu dinyanyikan oleh Abah Lala sendiri, viewersnya 1,2 juta gitu ya. Beda sama yang Pharrell dan juga sama Denny Caknan. Nah ini Abah sebagai seorang pencipta lagu, aku pengen tahu. Ini kan ada nilai AdSense-nya gitu. Abah tuh dapat nggak? Ada publicist-nya nggak? Publicist ya? Atau apa sih labelnya gitu? Ada, cuman kalau itu mungkin kalau bentuk viewernya tayangannya itu beda sama yang lain, karena pertama untuk channel saya lama vakum dulu. Oh lama vakum. Pandemi, ya ada kegiatan. Lah baru mulai satu lagu itu ya saya coba masukkan itu dulu. Nah, kebetulan kan saya sama Denny dan sama teman-teman itu saya kan akrab. Tuh saya minta tolong Den, di sini saya dibantu, ini saya ada lagu, tapi kan saya cara menyampaikan sosialisasinya kan channel saya masih kecil, tolong dibantu. Jadi oke, langsung saya. Jadi Abah Lala melihat bahwa ini juga justru dinyanyikan Denny Caknan itu suatu bentuk bantuan untuk mempopulerkan lagunya Abah Lala. Tapi kan sekarang yang mengcover tuh banyak loh, bukan cuma Denny Caknan dan Pharrell. Ya, yang jelas dari pertamanya kan saya ada si Darboy Gang, saya Denny itu kan teman, jadinya kan kita bisa saling membantu. Saya minta tolong. Karena kalau saya pakai channel saya sendiri, ya kemarin kan habis vakum lama jadinya. Dan sekarang udah dikenal nih Abah Lala bisa menciptakan lagu viral. Jadi kedepannya gimana? Apakah akan, ya kan ini kan namanya hak pencipta lagu ada ya? Saya bukan ngomporin sih, tapi memang ya. Insya Allah nanti. Tapi memang harusnya ada penghargaan juga untuk pencipta lagu. Iya, untuk kedepannya udah dipikirin belum akan ada khusus publicist atau label yang untuk mengkolek royaltinya? Iya, insya Allah nanti akan segera ditata ulang kembali. Ditata. Jadi sekarang belum ada? Sudah ada, tapi belum pernah ketemu ngobrol-ngobrol. Oh belum pernah. Oke. Nah ini Abah Lala ini juga luar biasa. Ini adalah seniman asli tulen gitu ya, dari Boyolali. Bapaknya juga seorang penggedang ya. Pemain gamelan. Oh main gamelan. Kalau Abah Lala justru pemain gendang. Iya. Dan seniman gedruk ya. Aku tadi sampai browsing gedruk tuh apa sih? Coba ada fotonya nih, kesenian gedruk ya. Di kesenian gedruk ini adalah seni tari tradisi, seni pertunjukan. Salehu. Ini tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan. Jadi ini sosok-sosok yang serem ini seperti sosok yang marah gitu. Kalau manusia-manusia itu tidak menjaga lingkungan gitu ya. Dan ini biasanya dari apa, lereng Gunung Merapi ya. Iya, Gunung. Dan juga banyak terkenal di. Iya, horornya juga ada. Horornya gimana maksudnya? Iya kan itu kalau di Gunung Merapi itu ada sosok yang namanya Grandong. Itu kan penggambaran sosok wajah seram tapi hatinya lembut, kayak baik. Abah Lala dong. Amin. Abah Lala mungkin bisa sedikit cerita tentang nama Abah Lala yang katanya terinspirasi dari Teletubbies itu. Iya, dulunya waktu erupsi Merapi kayak ulang kembali. Dulunya kan pas Merapi itu kan ada yang namanya radio HT itu, kontak-kontak. Nah, pas dipanggil dari timur gitu kan. Saya lihat TV. Saya langsung ada namanya Lala. Nah, dari situ orang-orang panggilnya Mas Lala, Pak Lala, Abah Lala. Tapi untuk nama saya asli Agus Purwanto. Agus Purwanto alias Abah Lala. Nah ini juga ada yang menarik bahwa Abah Lala ini mempunyai juga komunitas yang namanya MG86 dan sempat menyatakan bahwa seniman-seniman Boyolali yang mau nyanyi, mau rekaman, mau difasilitasi sama. Betul, punya studio rekaman sendiri. Ada serius. Ya saya kan pikir saya gini, ayo kita jangan sampai menyerah lah. Kita orang desa, yuk kita tunjukkan kreativitas kita semaksimal mungkin. Siapa tahu nanti kan yang namanya rezeki kan nggak tahu. Betul. Bisa ngangkat derajat sedulur-sedulur semuanya monggo. Oke. Nah itu pembiayaan kan ada pembiayaannya, itu gimana nyarinya? Ini kebetulan saya kadang belajar sendiri. Saya kerjakan sendiri. Jadi nggak dibayar? Nggak. Niat saya gini, biar seniman khususnya Boyolali itu tidak dipandang sebelah mata.
biar ya agak terkena kondang gitu. Kondangan. Jadi buat Abah Lala sendiri duitnya dari mana? Saya selain saya itu sebagai seniman, saya juga petani. Dari petani, hasil petani, kemudian Berkebun. untuk mengelola kesenian. Iya, kebanyakan dulu kan kalau nggak ada uang itu potong bambu di samping rumah itu dijual. Dikumpulin nanti buat beli seragam atau mungkin buat beli alat-alat yang lainnya. Memang saya itu datang dari nolnya kecil banget. Sampai agak 0,1 sampai sekarang alhamdulillah sudah bersyukur. Jadi jiwanya adalah tetap seniman ya. Dari lagu-lagu ini sebenarnya ingin menyampaikan apa sih? Dari lagu ini jangan memandang status sosial. Cinta itu datangnya dari hati. Ibarat matahari dan bulan. Mereka akan bersinar tepat pada waktunya. Mereka akan bersinar tepat pada waktunya dari manapun asalnya. Iya. Luar biasa, Abah Lala. Yang berikutnya adalah ini Mbak Winda. Mbak Winda ini juga kemarin juga viral nih karena pada saat barang nyanyi sambil ikut joget gitu ya. Ngeliat juga ya Abah Lala ya? Lihat aku, saya pikiran gini, kok ini mbaknya narinya kok bagus pas Narinya- sekali gitu. narinya bagus pas pas hati sekali. juga gini kok hati. Oh iya, itu ternyata memang bahasa isyarat ya. Ada profilnya? Kita lihat yang berikut dulu. Udah kan? Oh, tapi kita mau lihat apa pada saat itu bagaimana aksinya Mbak Winda berikut ini.